Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwani wa akhwati fillah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak muda. Karena inilah mungkin yang sering difikirkan di usia-usia 20 tahunan, 25 tahunan, yaitu tema tentang cinta. Tapi ini bukan dari orang biasa. Yang akan kita bahas adalah role model kita. Bagaimana Nabi Agung kita di masa mudanya juga punya gejolak, punya perasaan, punya rasa cinta. Bertemu dengan seorang perempuan agung, perempuan ahli surga, nomor 1 terbaik seluruh alam semesta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana cerita mereka berdua, kisah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dari awal perkenalan hingga pernikahan, berlanjut dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga menghasilkan banyak sekali capaian-capaian dakwah dalam pernikahannya. Insya Allah sahabat-sahabat, kita akan membedah cerita cinta Nabi Muhammad dengan Khadijah. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan karir sang Nabi. Dimulai dari masa kecilnya yang dilatih, yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi shepherd, penggembala, ar-ra'i di padang pasir dari usia 8 tahun sampai 12 tahun. Ini adalah pembentukan mentalitas dan pembentukan skill pertama seorang pekerja keras. Nabi Muhammad saat itu udah punya income, tapi income-nya berupa gaji ya, fixed fee, fixed rate. Dapat jatah sehari dapat beberapa kirot, beberapa dirham atau dinar setelah menggembalakan kambing dan domba. Naik lagi karirnya sahabat-sahabat, karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu harus lebih baik hari ini dibanding hari kemarin. Besok harus lebih baik lagi. Sehingga secara finansial pun capaian-capaian Nabi itu terus meningkat. Jadi setelah kita bahas di sesi sebelumnya, kita akan paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat sukses secara karir. Di usia 12-15 tahun makin naik lagi menjadi karyawan, employee, tapi bukan perusahaan biasa. Ini adalah bisnis internasional, yaitu bisnisnya bangsa Quraisy. Nabi Muhammad mengasisteni bisnisnya Abu Thalib untuk dagang ke Syam dan juga ke Yaman. Jadi ini luar biasa kan, perjalanan dahsyat. Bagaimana seorang anak muda di usia SMP sekarang itu, SMP menjelang SMA, sudah memiliki pengalaman bekerja di dunia internasional, bertemu dengan berbagai jenis manusia di Basrah, di Yaman, di berbagai negeri. Ini usia 12-15 tahun, dapat gaji juga, dapat income. Lalu usia 15 sampai usia 20 tahun Nabi Muhammad ya meneruskan pekerjaannya, kadang jadi asisten bisnis, kadang tetap menjadi penggembala juga. Dan saat itu Nabi Muhammad sudah mulai nih di usia 20 tahunan bisnis yang gede. Awalnya sebagai pengusaha masih digaji dengan fixed rate, fixed fee, dengan income yang stabil. Setelah beres bisnis dapat 2 unta. Tapi ketika bisnis dengan Khadijah ditawar oleh Abu Thalib, ini orang yang luar biasa Muhammad ini. Kalau ingin deal dengan Muhammad, gajinya 4 unta. Khadijah dengan sukarela dan juga dengan kelapangan hati, tentu orang asing aja minta kayak gitu akan saya kasih, apalagi orang yang dekat dengan hati saya, katanya, yaitu keluarganya Bani Hashim. Jadi dealnya 4 unta. 4 unta tuh lumayan, kalau satu untanya taruhlah 50 juta, 4 unta berarti kan 200 juta. Nah, ini gaji Nabi Muhammad saat itu di usia yang sangat muda, 20 tahun. Tapi ketika bisnisnya keren, bisnisnya ini menghasilkan profit yang lebih tinggi lagi, akhirnya sang investor percaya. Jadilah bagi hasil, sharing profit. Nabi Muhammad punya saham dalam setiap ekspedisi bisnis Khadijah. Sehingga di usia 25 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi bilioner. Asetnya melimpah. Yang pernah saya kalkulasi ketika pernikahannya, mungkin minimal aset Nabi Muhammad, tabungan di rekeningnya itu 5 sampai 10 miliar, dan selama pernikahan jelas berlipat ganda uang itu. Kalau 10 kali aja pertumbuhannya dalam 15 tahun pernikahan, berarti uang Nabi Muhammad asetnya itu 50 sampai 100 miliar sampai usia 40 tahun. Nah, ini yang sudah kita bahas. Jadi Nabi kita, sahabat-sahabat, jangan lagi dipersepsikan sebagai orang yang miskin, langsa, yang serba sulit.
Nabi Muhammad itu kaya tapi sengaja hidup sederhana. Bahkan sesederhana-sederhananya Nabi Muhammad tidak menelantarkan keluarga, anak istri. Mereka memang hidupnya sederhana, tapi bukan berarti kelaparan. Ya, hati-hati karena banyak narasi bahwa Nabi Muhammad gak ada makanan puasa, sehingga Rasulullah itu puasa itu karena gak ada makanan ya. Ya memang itu pernah terjadi, tapi itu bukan setiap hari. Bukan berarti kehidupan rumah tangga Nabi selama bertahun-tahun gak ada makanan terus, makanya puasa terus, nggak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad sengaja memilih hidup sederhana, makanan seadanya, tidak banyak nyetok. Tapi kalau kita lihat bagaimana income Nabi sebelum dia utus menjadi Rasul, bahkan setelah menjadi Rasul pun, bagaimana Nabi Muhammad mampu mencari uang dan punya income yang sangat banyak. Dan itu kita dapatkan dari data-data sejarah. Tidak asal ngomong ataupun sekedar berbicara dengan ide-ide dan gagasan kita, tapi berdasarkan sirah nabawiyah. Baik sahabat-sahabat, ini adalah modal bagi anak-anak muda. Kita tahu akhlak penting, tapi bukan hanya akhlak. Ada modal lain ketika masuk ke jenjang pernikahan dan ini dibutuhkan, yaitu modal finansial. Nah bagi laki-laki sahabat-sahabat ini penting sekali. Kesuksesan bisnis adalah salah satu modal dasar pesona seorang laki-laki. Juga modal bisnis ini, kesuksesan finansial ini juga modal kepercayaan sosial. Bahkan modal kepemimpinan politik. Kalau Anda punya modal, tidak mudah didikte. Kalau nggak punya uang, nggak punya modal, ya harus minta tolong donatur. Akhirnya ketika Anda memimpin, Anda akan didikte oleh sang donatur. Nggak bisa bebas. Nah, Nabi Muhammad SAW sejak muda memang sudah jadi seorang bilioner, sehingga ketika berdakwah dari usia 40 tahun sampai 53 tahun di Mekah, yang digunakan adalah tabungannya sendiri. Yang digunakan adalah aset bisnisnya. Tidak menjadi seorang dai yang menjadi beban, tapi Nabi Muhammad memang solutif, ingin dakwah, menyiapkan sendiri persiapan-persiapan finansialnya dan juga semua persiapan logistiknya. Setidaknya kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad, mulailah dari apapun yang kita miliki. Kita ingin berdakwah. Cuman sahabat-sahabat, bukan hanya buat dakwah, bisnis juga kemapanan finansial penting kalau bagi laki-laki ketika dia ingin menikah. Penting sekali. Jadi jangan sampai banyak anak-anak muda yang sekarang bertumbuh menjadi soleh, lalu dengan modal semangat, Allahu Akbar, dengan modal niat baik, aku ingin menjadi imam kamu, tapi nggak ada duit, ya agak susah juga. Boleh-boleh aja, tapi itu bukan contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan kita bahas nih. Bagaimana Nabi Muhammad memberikan kita teladan ketika ingin menikah memang kuat secara finansial. Tidak harus Anda itu jadi bilioner dulu, tapi setidaknya ya mendekati contoh Nabi lah, mandiri dulu. Nah inilah yang akan kita bahas sahabat-sahabat. Saya ingin jelaskan dulu konteks pernikahan yang ada di masyarakat Quraisy ya, biar kita tahu bagaimana jomplangnya antara interaksi laki-laki perempuan di masyarakat jahiliyah dengan keagungan interaksi laki-laki perempuan antara Muhammad dan Khadijah. Masyarakat Quraisy itu biasanya dijodohkan nikah itu, terutama di antara keluarga bangsawan. Mereka nurut ke orang tuanya ya. Mereka itu kalau ingin nikah ya tinggal bilang ke orang tuanya dalam masyarakat Quraisy. Dan itu turun-temurun sampai sekarang masih ada banyak keluarga Arab, keluarga misalnya keturunan Hadramaut, keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Cara mereka menikah pun masih melalui perjodohan. Ya nggak masalah, itu kan kultur. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting harus kita hargai, itulah model mereka. Jangan juga kita memaksakan model kita yang misalnya orang-orang Sunda, model orang-orang Jawa. Nggak bisa kita paksakan dengan model orang-orang Arab seperti itu. Karena sejak zaman dulunya orang Arab terbiasa percaya dengan kepala suku, dengan keluarga besar. Biasanya mereka saling menjodohkan anak-anaknya. Lalu juga orang-orang Arab poligaminya parah ya. Poligami, satu laki-laki punya bukan 4 istri, 5, 10, 20, nggak terbatas, sehingga pernikahan itu berkali-kali seumur hidup itu, dan nikah cerai. Mereka bisa menikah sampai puluhan kali, laki-laki Quraisy itu, dan itu sangat lumrah. Tidak ada yang nyinyirin dan tidak dianggap aib punya istri puluhan itu di zaman dulu, di zaman jahiliyah. Dan budak, karena saat itu masih ada perbudakan, kalau misalnya seorang laki-laki punya budak perempuan, nah maka budak itu ya dalam kultur masyarakat jahiliyah saat itu, bahkan bukan hanya masyarakat jahiliyah ya, ini dalam
norma penduduk dunia, norma umat manusia saat itu, karena ada perbudakan maka budak itu bisa diperjualbelikan dan juga ya kalau budaknya perempuan bisa diperlakukan sebagaimana istri. Sebagaimana istri, dan itu tidak dianggap aib. Termasuk dalam Islam ya. Ini butuh penjelasan cukup panjang karena ini sensitif dan bisa bikin salah paham. Tapi yang jelas bahkan dalam konsep Islam pun halal untuk berhubungan dengan budak perempuan saat itu ya. Sekarang sudah tidak ada budak, alhamdulillah ya. Jangan berharap budak kembali lagi dengan alasan biar bebas, enggak seperti itu. Nah, ini bisa diperlakukan sebagaimana istri karena nanti Nabi Muhammad pun punya budak kan di kemudian hari. Jarang ada suatu si single di masyarakat Makkah itu. Jadi kalau orang itu sudah bercerai ataupun meninggal suami atau istri, menikah lagi aja langsung. Jarang sekali ada orang yang single. Nikah, cerai ataupun meninggal, nikah lagi, ditinggal lagi oleh pasangannya, nikah lagi. Biasa dan tidak ada stigma, wah dia seorang janda, seorang duda apa. Nggak ada stigma seperti itu. Orang begitu sudah single ya nikah lagi. Dan itu biasa sekali dalam masyarakat Quraisy. Nah, sekarang sahabat-sahabat yang paling penting adalah melihat kultur di zaman dulu untuk difahami itulah yang terjadi. Jangan menggunakan logika kita hari ini. Sebuah kezaliman intelektual jika setiap kondisi sosial di masa lalu dibaca menggunakan pola pikir masa kini yang sudah berubah dan berkembang. Zaman dulu kok bisa sih orang memiliki budak? Nggak bisa kayak gitu. Zaman dulu emang itu norma umum. Kok bisa istrinya banyak di Indonesia? Kalau kayak gitu udah kita hujat orangnya. Nggak bisa seperti itu. Zaman dulu sangat biasa. Maka zolimnya sebagai intelektual itu Anda tidak ilmiah ketika menjudge kondisi masa lalu dengan logika dan standar norma hari ini. Itu tidak ilmiah yang seperti itu. Nggak dipakai itu dalam analisa akademisi. Maka kita harus bijak ketika melihat data sejarah, ya fahami data itu sesuai dengan konteksnya. Nah, dari sinilah kita akan siap masuk ke kehidupan cinta Nabi Muhammad dan Khadijah. Siapa itu Khadijah? Khadijah ini adalah perempuan terbaik yang kata Rasulullah SAW, hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran. Kata Rasulullah, cukuplah bagi kamu wanita-wanita di dunia ini sebagai teladan. Ini orang-orang terbaik. Maryam binti Imran, putrinya Imran. Lalu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah putrinya Khuwailid. Fatimah binti Muhammad. Dan juga Asiyah imratu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. 4 orang ini adalah 4 orang terbaik. Dalam versi yang lain Rasul mengatakan afdhalu nisa'i ahlul jannah, perempuan terbaik ahli surga ada 4 orang. Khadijah binti Khuwailid, lalu Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini 4 role model. Dan 4 orang ini harus dibedah oleh para akhwat. Karena kalau Anda ingin tahu jalan surga, ya inilah manusia terbaik. Model perempuan yang punya suami jahat kayak Fir'aun, model perempuan ahli ibadah seperti Maryam, model perempuan yang sabar dalam segala kekurangan, solehah dan juga ilmunya tinggi, setia dengan suami seperti Fatimah, atau model seorang pengusaha besar yang suportif dengan suaminya, seorang yang pintar menjaga harga dirinya seperti Khadijah binti Khuwailid. Ini 1 dari 4 perempuan terbaik ahli surga. Khadijah ini seorang Quraisy tulen sehingga sangat dihormati dan juga banyak orang yang menginginkan Khadijah. Pernah menjanda 2 kali. Khadijah itu pernah menikah dengan Hindun bin Nabashi dan punya anak Halah. Halah itu bukan perempuan. Sekarang Halah itu nama perempuan, tapi zaman dulu Halah itu bisa juga digunakan untuk nama laki-laki. Ini putranya, dan Halah itu nanti masuk Islam bersama Nabi, hidup juga dengan nyaman sebagai tokoh terhormat dan menjadi sahabat yang berjuang di jalan Islam. Lalu suami keduanya Atik bin Aid. Dua-duanya meninggal. Dari suami kedua Khadijah mendapatkan warisan besar. Ini penting juga bahwa suami Khadijah yang pertama dan kedua juga bukan orang sembarangan, tapi orang terhormat dan pengusaha besar. Pengusaha besar. Dalam kultur masyarakat Quraisy ya, pengusaha-pengusaha besar termasuk hari ini juga sama. Orang-orang kaya itu ketika memilih perempuan, memilih istri biasanya yang terbaik ya. Minimal secara fisik dia ingin yang sangat cantik ya, orang yang sangat terhormat, yang pintar. Banyak pilih-pilih lah orang-orang yang punya kemampuan finansial itu. Nah, suami Khadijah yang sudah meninggal juga orang-orang kaya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Khadijah itu betapa sangat
sangat menjadi nilai yang sangat diakui dan juga diinginkan. Jadi primadona ibaratnya bagi banyak laki-laki saat itu, terutama orang-orang bangsawan. Sehingga suami yang sebelumnya pun memang orang-orang penting semua, tapi mereka meninggal itu atas takdir Allah, sehingga Khadijah sekarang single lagi dengan mewarisi uang yang sangat banyak dari suami keduanya, Atik bin Aid ini. Secara fisik Khadijah cantik, muda, perempuan idaman nomor satu bagi mayoritas orang-orang Quraisy. Banyak sekali yang ingin menikahi Khadijah. Kalau misalnya sudah punya istri, mereka siap menceraikan istrinya untuk menjadikan Khadijah sebagai istri pertama. Karena mungkin gak mau Khadijah jadi istri kedua, ketiga. Jadi mereka siap menceraikan istrinya demi Khadijah. Tapi banyak yang ditolak oleh Khadijah. Karena Khadijah tahu dalam kultur masyarakat Quraisy Arab, warisan itu kalau suami meninggal, perempuan tidak dapat hak waris sebetulnya. Istri itu akan turun ke anak atau ke adik, kakak. Cuman suaminya ini, Atik ini, gak punya anak dengan Khadijah dan juga gak punya saudara, sehingga hartanya ke Khadijah. Tapi kalau Khadijah menikah dengan seseorang nanti, hartanya dalam aturan masyarakat Quraisy akan diambil alih oleh suami. Maka banyak sekali orang-orang yang modus yang menikahi Khadijah karena ingin hartanya, dan Khadijah tahu nih ngapain menikah dengan orang-orang kayak gitu. Sehingga Khadijah gak tertarik dengan siapapun yang melamar, ditolak oleh Khadijah. Disebut Thahirah, sang perempuan suci, muslimah pertama yang masuk Islam, yang mendukung Nabi Muhammad secara psikologi, secara finansial, luar biasa. Beliau ini adalah pendukung utama dakwah. Dan Khadijah juga satu-satunya perempuan, satu-satunya istri Nabi yang diberikan salam oleh Allah langsung. Dan Nabi Muhammad mendapatkan kabar dari Jibril ketika ketemu Jibril, "Wahai Muhammad, tolong sampaikan salam untuk istri kamu Khadijah dari Allah langsung." Allah mengirim salam untuk Khadijah. "Akri alaihis salam min rabbiha." Bacakan salam dari Tuhannya Khadijah. Ketika dibacakan salam, Allah mengirim salam bagi kamu, katanya. Khadijah kaget ya. Apa yang dijawab? Kalau kita dapat salam, kita bilang waalaikumsalam. Itu kalau ke manusia, semoga keselamatan bagi kamu. Itu bagi manusia. Tapi kalau ke Allah nggak kayak gitu. Khadijah mengatakan, innahu huwassalam, sesungguhnya Allah lah keselamatan. Ini Khadijah cerdas juga, bahwa ketika Allah mengirimkan salam, enggak kita balas, ya Allah waalaikumsalam, semoga engkau selamat ya Allah. Allah enggak butuh keselamatan dari pihak yang lain. Allah itu adalah sumber keselamatan. Jadi Khadijah bilang, innahu huwassalam, sesungguhnya dialah yang maha selamat, kata Khadijah. Dan ini juga Khadijah itu rumahnya yang didatangi oleh malaikat Jibril. Rumah-rumah yang lain enggak. Rumah Aisyah, rumah Zainab, rumah istri Rasulullah yang lain nggak ada yang didatangi oleh malaikat Jibril. Di rumah Khadijah inilah malaikat Jibril datang. Ini sahabat-sahabat perempuan ahli surga terbaik, profil Khadijah yang akan menjadi istri Nabi Muhammad ini. Jadi bagi Anda semua para ukhti, ibu-ibu, lalu juga mbak-mbak ya, siapapun termasuk Anda misalnya sudah berusia lanjut, nenek-nenek, semuanya ini Anda harus mempelajari Khadijah. Kenapa? Karena beliau ini adalah inspirasi seorang perempuan kuat yang seimbang dalam pengelolaan bisnis, suami, anak-anak, bahkan pengendalian emosi di dalam rumah tangga. Sangat kuat, sebagaimana yang nanti akan kita lihat dalam setiap langkahnya mendampingi Nabi Muhammad, kuat kontrol emosinya itu. Ketika Nabi Muhammad galau, berguncang jiwanya, Khadijah lah yang menstabilkan jiwa suami. Bukan malah ikut-ikutan panik. Suaminya lagi stres, istrinya malah, oh kenapa malah bikin stres lagi. Lebih baik keluar rumah lagi, lebih nyaman di luar, stresnya kecil dibanding di rumah lebih stres. Jangan sampai seperti itu. Tapi Khadijah kuat secara psikologis. Nah, bagaimana mereka berkenalan? Khadijah Muhammad ini ceritanya sederhana sebetulnya. Suatu hari saudari Khadijah itu namanya ada banyak versi, ada yang bilang Hala, ada bilang yang lain, tapi yang jelas saudari lah, kakaknya Khadijah ini. Kakak perempuan Khadijah ini punya gembalaan, dan Nabi Muhammad selain bisnis, ketika di luar musim bisnis ya, di luar musim panas dan musim dingin di Mekah, beliau kembali menggembalakan kambing. Walaupun sudah dewasa juga sama, nggak hanya waktu kecil, sampai beliau remaja pun masih menggembalakan kambing. Suatu hari kakaknya Khadijah ini meng-hire 2 orang Nabi Muhammad masih muda ini dengan salah seorang laki-laki yang lain. Nggak dikenal siapa namanya. Sudah menggembalakan kambing itu, udah beres, lalu dikembalikan, dan sekarang
waktunya untuk ngambil gaji. Kata temannya Nabi Muhammad terus bilang gini, yuk kita ambil gaji kita ke kakaknya Khadijah. Khadijah terkenal di mana-mana. Semua orang kenal Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad usianya ya mungkin 20 tahun atau 20 ya atau mungkin 19 tahunan ya. Ini kan sebelum mulai bisnis dengan Khadijah. Mulai bisnis itu usia 20 atau 21 tahunan. Tidak ada angka pasti yang jelas, saya bikin estimasi antara 20 sampai 25 tahun lah. Lalu kata temannya ini, ayo kita ambil gaji kita. Kata Muhammad, enggak, saya enggak mau. Lebih baik kamu ambil saja, atau tolong mintakan di atas saya enggak mau ketemu karena saya malu untuk ketemu dengan perempuan. Nabi Muhammad menjaga akhlaknya. Nah, ketika dia ngambil gaji, diceritakanlah Muhammad malu, dia enggak enak kalau ketemu perempuan yang bukan mahram. Gajinya dititipkannya ke saya, dia percaya dengan saya. Dan ini dinotis oleh kakaknya Khadijah, diceritakan ke Khadijah. Saudara Khadijah itu setiap kali ngobrol dengan Khadijah muji terus. Muhammad ini luar biasa, dedikasinya bagus, rapi, kerjanya profesional. Pas bagian ngambil gaji pun nggak ngotot. Mana gaji saya ini belum dibayar nih, telat, nggak seperti itu. Bahkan nggak mau ketemu. Setiap kalaupun ketemu, terpaksa ketemu, menundukkan pandangan. Akhlaknya bagus sekali. Bayangkan, seorang perempuan yang single lalu mendapatkan kabar tentang laki-laki yang sangat mulia akhlaknya. Sangat mulia, dipuji terus. Jadi seakan-akan ada apa ya, ada endorse terus, ada endorse kepikiran Khadijah ini, Muhammad. Mulailah notice, oh luar biasa Muhammad. Tapi belum muncul perasaan cinta ya. Yang jelas mulai kagum, ada seorang anak muda yang luar biasa. Khadijah mulai penasaran dan disinilah awal interaksi bisnis Khadijah dengan Muhammad. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya di sesi sebelumnya, di episode tentang bisnis Nabi Muhammad. Pelajarannya adalah rasa malu dan hormat seorang pemuda di depan para perempuan. Malu nih di depan para perempuan itu tidak membuat reputasi kelelakian luntur. Justru meningkatkan kekaguman dan pesona seorang pria. Jadi laki-laki itu pesonanya itu akan meningkat, akan makin bagus di mata perempuan kalau dia malu. Justru laki-laki yang terlalu berani, lalu juga mendekat terus ke perempuan, mata keranjang, gak ada harganya di depan perempuan. Seakan-akan dia ngerasa keren ya. Dia ngerasa keren bisa menaklukkan perempuan, padahal sebetulnya gak ada harganya. Kenapa? Karena dia lancang dan juga berani ke perempuan, ke si ahwat ini, berarti ke ahwat yang lain juga sama. Itu gak ada harganya di depan perempuan. Dan Nabi Muhammad menunjukkan setiap kali ketemu perempuan itu malu. Bukan rendah diri ya, tapi menjaga diri. Beda dengan rendah diri itu. Kalau ketemu dengan tokoh, ketemu dengan orang-orang penting, berani Nabi Muhammad. Tapi dengan perempuan menjaga diri. Bukan karena nggak tertarik, tapi karena ingin menjaga akhlak. Hanya ingin menyalurkan semua kebutuhan seorang laki-laki di jalan yang tepat dengan pernikahan. Itu prinsip Nabi Muhammad. Nah, setelah itu mulailah Khadijah, sebagaimana yang saya sudah jelaskan, memberikan proposal bisnis ya. Setelah mendengarkan reputasi Muhammad, akhlaknya, dedikasinya, profesionalismenya, singkat kata Khadijah meneliti profil Nabi Muhammad. Profil Muhammad muda ini ternyata pernah punya pengalaman bisnis juga walaupun tidak banyak ya. Usianya kan masih muda. Usianya 20 tahunan. Banyak pengusaha-pengusaha yang usianya udah 30-40 tahun. Mendingan nitip ke mereka. Lebih aman, lebih terjamin keuntungan bisnisnya karena mereka sudah lebih berpengalaman dibanding Muhammad. Tapi Muhammad lebih jujur. Punya pengalaman juga, dia punya pengalaman, tapi kejujurannya melebihi semua pengusaha yang lain. Yang lain-lain itu dititipin uang oleh Khadijah tapi culas, dibilangnya nggak untung, dibilangnya rugi, padahal berlipat ganda profitnya. Dan Khadijah sering ditipu oleh orang. Yaitu di sekolahnya investor ya. Investor, Khadijah nggak bisa langsung dagang, tapi harus menitipkan dagangannya. Lalu mulai deal. Tim Khadijah meneliti, menawarkan nanti ke depan prospeknya banyak, bukan hanya gaji dengan 2 unta atau 4 unta, tapi dengan mudharabah, sharing profit. Akhirnya Muhammad sepakat. Mulailah dagang sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Mulai menyusun rencana ke Syam. Ketika berangkat ke Syam, ke Basrah itu didampingi oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Sepanjang perjalanan Maisarah terus melihat akhlak Nabi Muhammad ini. Bagaimana banyak keajaiban, ada awan yang melindungi Nabi Muhammad. Dilihat terus, orang lain gak pada notice, tapi dia notice. Pada akhirnya, semua cerita ini didengarkan oleh Khadijah setelah beda bisnis. Karena Khadijah sudah beberapa lama ya, mungkin sudah beberapa tahun ya, dari mulai awal
mendengar nama Muhammad dari kakaknya, dari kakak perempuannya, lalu juga mendengar laporan dari Maisarah, akhirnya mulai muncul perasaan setelah beberapa tahun. Jadi kalau mulai bisnis usia 25, 20 berarti ya 5 tahunan lah, nggak langsung ya. Memang cerita dalam sirah Nabawiyah itu, cerita pernikahan dengan Khadijah atau kisah bisnisnya dengan Khadijah paling setengah halaman, paling banter 3 halaman, sedikit sekali. Tapi kalau dikumpul-kumpul ya kita bisa dapat juga data-datanya dengan analisa-analisanya. Karena tidak banyak yang merekam kehidupan Nabi Muhammad di masa mudanya. Tidak banyak yang merekam, makanya sangat singkat. Nah setelah itu walaupun singkat tapi ya durasinya ya cukup lama, mereka ya tidak langsung menikah, tidak langsung kenalan, ta'aruf. Dari mulai ketemu sampai menikahan itu ya mungkin 5 tahunan. Bagaimana awal muncul perasaan? Semua laporan tentang keajaiban, tentang keindahan akhlak dari Maisarah itu benar-benar masuk ke relung hati Khadijah. Karena yang dicari Khadijah adalah seorang laki-laki yang seperti ini. Dari mulai katanya ada awan yang melindungi, pendeta yang bilang di bawah pohon ini yang duduk ini orang soleh, bisa jadi nabi katanya. Gak pernah juga bersumpah dengan Lata dan Uzza. Akhlaknya terlihat sepanjang perjalanan dan karakter orang terlihat dalam perjalanan. Bukan di rumah, bukan di kampung halaman. Ketika di negeri asing, jauh, perjalanan lama, durasinya panjang, disitulah karakter asli manusia terlihat. Setelah itu mulailah ada perasaan cinta. Kenapa? Karena karisma seorang laki-laki yang serius dengan tujuan hidupnya. Penting sekali nih. Karisma seorang laki-laki yang serius dengan tujuan hidupnya ini seperti jejaring nih. Seperti trap ya. Seperti jejaring yang akan mempesona para perempuan yang mendambakan kekuatan karakter seorang pemimpin rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau saya sering menganalogikannya ini ada catering ya, kalau antara jodoh itu disajikan, ada berburu, ada hunter, ada trapper ya, menjerat itu. Kalau laki-laki yang disajikan itu nunggu aja ada jodoh, dikenalkan kayak gitu. Tapi yang hunter berburu terus, wah kenalan dengan awat nge-DM. Tapi kalau trapper itu gak usah mencari, gak usah apa. Dia hanya menunjukkan akhlak, sikap, serius dengan hidupnya. Nanti orang-orang yang ingin memiliki suami, laki-laki yang berkarakter, laki-laki yang fokus pada tujuan hidupnya, laki-laki yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga, otomatis akan tertarik. Tapi kalau perempuan-perempuan yang ingin laki-laki yang hedon, yang kaya, yang borju, ya mungkin akan tertarik. Mereka akan nyari orang-orang yang bilioner seperti itu. Tapi orang yang berkarakter pasti akan menarik hati perempuan juga yang mencari laki-laki berkarakter. Dan itulah yang terjadi. Nabi Muhammad tidak nyari para akhwat, tapi para akhwat tertarik dengan Nabi Muhammad. Banyak yang mencintai Nabi Muhammad sebelum Rasulullah itu menikah. Tapi Nabi Muhammad fokus saja, fokus dengan karirnya. Kenapa? Karena laki-laki yang fokus dengan tujuan hidupnya, tahu apa yang dia mau, itu sangat menarik bagi perempuan. Itu sangat menarik bagi perempuan. Minimal itu ya testimoni beberapa akhwat yang bercerita curhat tentang apa sih karakter laki-laki yang diinginkan. Rata-rata mereka menginginkan laki-laki yang bisa memimpin mereka. Kalau seorang laki-laki tidak memiliki tujuan hidup, bahkan tidak bisa memimpin dirinya sendiri, mana mungkin perempuan percaya bisa memimpin dia. Makanya fokus pada tujuan hidup adalah kekuatan karakter laki-laki yang menarik di mata perempuan. Mulailah Khadijah ini jatuh hati dengan Muhammad ya di usia 25 tahun Nabi Muhammadnya. Dan Khadijah selama ini memang agak galau, tidak menemukan laki-laki yang layak untuk dinikahi selama beberapa tahun terakhir. Setiap kali ada yang datang ya tujuannya ingin dapat harta Khadijah, ingin dapat warisan yang ditinggalkan oleh oleh suami sebelumnya, juga mungkin ingin dapat reputasi, banyak lah. Karena Khadijah itu perempuan nomor satu yang diinginkan, maka menikahi Khadijah itu seakan-akan seperti mendapatkan hadiah, seakan-akan I'm the best mendapatkan Khadijah. Kamu semua gak bisa, saya dapat. Kira-kira kayak gitu mentalitas yang dipikirkan oleh orang-orang laki-laki Quraisy. Lalu perasaan Khadijah mulai bersemi ke sang Nabi. Setelah itu Khadijah mencari cara, gimana nih ingin menyampaikan perasaannya. Karena gak mungkin kan langsung nyatain itu, saya cinta kamu, gak bisa juga. Karena interaksi mereka itu interaksi profesional, kolega ya, antara investor dengan pengelola bisnis. Gimana caranya? Akhirnya Khadijah meminta bantuan salah seorang timnya, ya asistennya ataupun yang membantu beliau, namanya Nafisah.
Nafisah binti Munyah atau Munyah. Nafisah binti Munyah ini mencari cara, coba sampaikan, saya punya misi nih. Sampaikan intinya, saya ingin tahu Muhammad ini punya calon enggak, Muhammad ini perasaannya ke saya gimana, ada peluang enggak dengan Muhammad. Yang jelas Khadijah sudah suka dengan Nabi Muhammad dan ingin menikah. Suka artinya ingin menikah kan, bukan sekedar suka dan juga enggak ada pernikahan. Gimana cari cara? Yang jelas jangan langsung kelihatan bahwa saya pengen menikahi dia, enggak kayak gitu. Ya agak gengsi juga kan kalau kayak gitu langsung. Akhirnya Nafisah mendatangi Muhammad. Nafisah menjalankan misi dengan elegan untuk mengorek perasaan Muhammad. Dikorek perasaan Muhammad itu. Pertanyaannya itu tidak langsung, suka Khadijah enggak gitu. Nafisah itu mempertanyakan apakah Nabi Muhammad ingin menikah. Kata Nabi Muhammad, iya saya akan menikah. Udah ada calon belum gitu kan. Kata Nabi Muhammad, ya siapa yang mau dengan saya katanya. Ini dengan tawadhunya Nabi Muhammad. Siapa yang mau dengan saya orang sederhana, orang biasa. Gimana mungkin aja Khadijah mau dengan kamu katanya. Khadijah perempuan mulia, barangkali cocok dengan kamu. Gimana pendapat kamu? Nah, Nabi Muhammad tidak bilang no, nggak menolak, tapi juga nggak bilang, oh ya, kalau Khadijah mau, tentu saya mau, nggak gitu juga. Tapi nggak nolak juga. Yang dibilang oleh Nabi Muhammad, mana mungkin Khadijah mau ke orang seperti saya katanya. Dia ini perempuan terhormat, bangsawan, sedangkan saya orang sederhana, nggak punya uang. Padahal Nabi Muhammad sudah jadi bilioner saat itu. Cuman ya memang uang Nabi Muhammad jauh nggak sebanding dengan uangnya Khadijah. Khadijah lebih kaya lagi. Perempuan paling kaya di seluruh Mekah itu Khadijah. Walaupun beliau bukan orang paling kaya. Cuman perempuan paling kaya jelas Khadijah. Jadi kata Nabi, ya mana mungkin Khadijah mau dengan saya. Ini ketawaduan Nabi. Nah ini ya. Pelajarannya apa? Perempuan yang matang tidak akan mencari keamanan dan kenyamanan sesaat dalam pernikahan. Kalau perempuan yang masih galau, yang masih mentah ya, begitu ada yang menawarkan sedikit, kamu aman dengan saya akan membahagiakan kamu, langsung aja percaya gitu. Padahal mungkin banyak niat yang lain-lain. Tapi perempuan yang matang itu, dia mencari kematangan sikap laki-laki yang akan membawa rumah tangga menuju kebahagiaan di dalam keabadian. Jadi satu orang laki-laki untuk seumur hidup, laki-lakinya yang jelas, yang matang karakternya. Tapi kalau yang tidak matang perempuan itu, begitu kira-kira ada laki-laki yang bikin nyaman sedikit, memberi rasa aman ketika dia galau, langsung percaya. Lagi nangis, tenang, ada abang sini, bersenda di bahu abang gitu. Nanti abang akan melindungi kamu. Kalau ada apa-apa curhat ya ke aku. Tahajud bareng yuk, itu hati-hati itu. Itu buaya-buaya itu yang mengajak ibadah bareng tengah malam itu. Jadi sahabat-sahabat, laki-laki yang menawarkan keamanan, kenyamanan sesaat itu hati-hati bagi para awat. Walaupun mereka mengatasnamakan agama ataupun menggunakan jubah, sarung ataupun kopea, nggak ngaruh gitu. Laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan menawarkan pernikahan yang baik, yang serius, dan dia punya karakter. Nah, Khadijah mencari laki-laki seperti itu, bukan laki-laki yang modus. Maka mulailah Khadijah ini meneruskan misinya ya. Nabi Muhammad tidak percaya jika harus menikah dengan Khadijah. Mana mungkin Khadijah mau dengan saya. Tapi Nafisah terus membesarkan hati Nabi Muhammad. Udah, kayaknya berpeluang deh. Coba aja. Kamu cocok dengan Khadijah. Lamar aja Khadijahnya. Bukan Khadijah melamar Nabi Muhammad, tapi kata Nafisah, lamar aja Khadijah. Siapa tahu dia mau kan. Padahal udah jelas Khadijahnya mau. Ini strateginya Nafisah dan Khadijah. Biar Nabi Muhammad nanti yang nembak duluan ya. Kata Nabi Muhammad, saya coba minta waktu, saya pertimbangkan dulu. Nabi Muhammad nggak tahu tuh semua strategi Nafisah dan Khadijah. Hati-hati ya, perempuan ini banyak strateginya ya. Dia mau tapi malu-malu ya. Akhirnya Nabi Muhammad konsultasi dengan pamannya, dengan Abu Thalib. Nabi Muhammad nggak butuh sebetulnya minta izin ke paman, karena beliau laki-laki dewasa, nikah aja, saya akan menikah gitu. Tapi Nabi Muhammad sangat berakhlak dan juga sangat menghargai pamannya. Jadi minta pandangan, gimana menurut engkau wahai paman? Konsultasi, kata pamannya, wah kalau Khadijah ini udah jelas perempuan nomor 1. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau memang ada peluang, ada kesempatan, yuk kita coba aja. Sebelumnya mungkin gak kepikiran, sekarang ketika ada ide itu, mulailah mereka serius untuk meminang Khadijah. Nah, kata Rasulullah ini di kemudian hari, Rasul ngasih tahu tentang bagaimana memilih seorang perempuan. Rasul mengatakan,
Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Ini kalau Anda memilih perempuan, carilah 4 unsur ini, kata Nabi Muhammad. Cari dulu, lihat nih kemampuan finansialnya, kemandiriannya, uangnya, bukan hanya cash uang itu ya, tapi soal finansial, dia matang nggak secara finansial. Lalu juga yang kedua, keturunannya. Ini yang terjadi di masyarakat Quraisy, mereka itu sangat mengandalkan keturunan. Selama dia keturunan bangsawan, semua orang dia pasti menginginkannya. Kecantikan tidak jadi nomor 1, tapi cantik penting juga. Kata Nabi, lihat kecantikannya. Maka ketika Anda mencari lawan jenis untuk jadikan istri ataupun untuk jadikan suami, cari dulu nih kemampuan finansial, keturunan baik-baik, dan cantik atau ganteng. Cari itu dulu, kata Nabi Muhammad. Jangan nyari agamanya dulu, cari itu dulu. Kenapa? Karena ini penting juga bagi kehidupan kita. Cuman gak berhenti dari 3 ini. Yang nomor 4 adalah filter terakhir. Dan karena agamanya. Lalu kata Nabi, fawfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah sebagai final selection. Setelah Anda suka dengan 3 unsur ini, yang terakhir pilih karena agamanya. Ketika agamanya baik, yang 3 unsur ini lanjut. Tapi kalau 3 unsur ini ada, agamanya rusak, jangan lanjutkan. Jangan dibalik. Ini ahwat ini agamanya soleha banget ini, pinter, sangat bertakwa. Setelah itu ayo mau nikah, pas dilihat kurang cantik nggak jadi, itu menyakitkan. Jadi jangan dulu ngelihat itu. Semuanya perlu dipertimbangkan, cuman perhatikan dulu hal-hal yang kurang signifikan. Perhatikan dulu hal-hal yang kurang signifikan. Ketika itu oke, baru pikirkan hal yang paling signifikan sebagai decision, sebagai kalam akhir. Udah cantik, udah baik, keturunan baik-baik, dan juga orang yang mandiri, finansialnya bagus, baru yang terakhir. Kalau agamanya oke, lanjut. Kalau enggak lanjut. Gitu kata Nabi Muhammad SAW. Cara memilih pasangan. Dan Khadijah memenuhi seluruh unsurnya. Akhlak, finansial, keturunan ya, semuanya masuk. Dan ketika sudah ketemu nanti, ini ada satu statement dan ini tersebar di banyak buku sirah nabawiyah, walaupun saya agak kesulitan mencari riwayat aslinya dari mana ya. Cuma karena ini diulang-ulang dalam berbagai buku sirah, maka saya kutip di sini. Ada salah satu statement dari Khadijah mengatakan gini. Ini entah dikatakan sebelum nikah atau setelah nikah. Jelas dia bilang gini. Ya ibna ammi, wahai anak pamanku, kata sepupu artinya kan. Inni qad raghibtu fik. Sesungguhnya aku punya hasrat padamu. Ini Khadijah yang nembak ya. Khadijah yang nyatain ya. Liqarabati, karena kekerabatan kamu. Dan juga karena kedudukan kamu fi qaumik. Kamu punya status sosial yang baik. Juga karena kamu amanah. Dan yang terakhir, karena wa husni khuluqik, karena kamu akhlaknya baik. Dalam riwayat yang lain satu lagi wa sidqi hadisik, perkataan kamu jujur. Jadi Khadijah pun sama punya pertimbangan-pertimbangan akhlak, kaum ya, lalu juga status sosial. Ini penting dipertimbangkan oleh seorang perempuan, laki-laki yang punya kehormatan kayak gini. Pelajarannya, perasaan cinta dan pernyataan cinta dari seorang perempuan bukanlah aib jika disampaikan untuk tujuan agung pernikahan. Jadi nggak harus laki-laki yang nyatain. Kalau perempuan mau nyatain silahkan. Lihat Khadijah yang manuver ya, menyuruh Nafisah untuk meyakinkan Nabi Muhammad untuk kepikiran tentang Khadijah. Karena kalau nggak dengan strategi Nafisah, Nabi Muhammad pengen menikah juga. Walaupun Nabi Muhammad menikah untuk ukuran orang Arab, ya agak telat ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang menikah usia 20 tahun, 19 tahun, 17 tahun juga banyak yang menikah. Tapi Nabi Muhammad menunggu kematangan sampai 25 tahun. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting bahwa Nabi Muhammad menunggu dia matang untuk menikah. Kalau sekarang matang, mundur. Telat. Kematangannya bukan 25. Banyak anak-anak muda yang mulai matang dalam berbagai aspeknya 27, 28. Maka jangan buru-buru juga sebetulnya. Tapi kalau Anda matang usia 20 tahun, nikah aja langsung. Nah, Khadijah ketika nyatain seperti ini bukan aib juga, boleh-boleh aja. Dengan manuvernya, dengan strateginya. Yang penting Anda menyatakan untuk menikah. Jangan sampai Anda menyatakan perasaan hanya untuk ganggu orang. Hei Bang, Kang, kenalan yuk gitu kan.
aku akhwat, Anda menawarkan diri kayak gitu hanya untuk mengganggu orang gitu. Jangan seperti itu. Tapi menyatakan cinta, perasaan halal selama untuk pernikahan. Sekarang momen pernikahan nih. Pernikahan Muhammad dan Khadijah. Kita analisa dulu sahabat-sahabat ya. Berapa sih usia Khadijah ketika menikah itu? 40 tahun bukan? Ini adalah riwayat yang viral terkenal disampaikan oleh seorang ulama sirah namanya Al-Waqidi. Ada dua versi. Di satu tempat beliau mengatakan 40 tahun, di versi yang lain beliau mengatakan 45 tahun. Ini terkenal di mana-mana. Cuman argumennya lemah. Al-Waqidi ini untuk ukuran ulama-ulama hadis kadang dianggap perawi yang matruk yang ditinggalkan. Tapi dalam standar sirah masih diterima. Nah, cuman ketika hanya satu orang yang menceritakan, jadi sumber zaman dulunya yang bercerita bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah saat itu usia 40 tahun, satu orang, Al-Waqidi. Semua ulama sirah itu hanya mengulangi yang diucapkan oleh Al-Waqidi. Jadi apa yang kita lihat di ratusan mungkin ribuan buku sirah bukan berarti itu yang paling benar, karena semuanya merujuk ke satu sumber yang paling terkenal, yaitu Al-Waqidi saat ini. Tapi apakah itu benar? Ada banyak versi lain yang jauh lebih kuat argumennya. Saya tahu informasi ini mungkin tidak sering Anda dengar dan mungkin akan kontraksi, benar nggak? Tapi saya punya datanya, data dari sumber-sumber ilmiah, bahwa ulama-ulama yang lain yang jauh lebih kuat argumennya, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Katsir yang mengarang buku tafsir Al-Quranul Azim, argumen mereka lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa Khadijah itu meninggal di usia 50 tahunan. Dan seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan Nabi dengan Khadijah itu sampai meninggalnya itu 25 tahun. Jadi kalau Khadijah meninggal 50 tahunan atau 51, 52, maka usia Khadijah itu ya 25, 26, 27. Menurut Al-Baihaqi dan Ibnu Katsir. Ya. Argumen berikutnya lihat nih. Menurut Hisham Al-Kilabi atau Al-Kalbi, ini ulama besar juga, mengatakan dengan riwayat yang punya sanadnya 26 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad itu. Termasuk kata Ibnu Ishaq, seorang pakar sirah nabawiyah, maha gurunya seluruh sirah nabawiyah, itu Ibnu Ishaq, walaupun beliau nggak punya sanad ya di sini. Beliau mengatakan Khadijah menikah di usia 28 tahun bukan 40 tahun. Jadi secara kuantitas ulama-ulama klasik dalam sirah nabawiyah yang mengatakan dan kualitas ulama-ulama tersebut lebih dominan, lebih condong, lebih kuat argumen Khadijah itu menikah di usia 25 sampai 28 tahun kira-kira. Bukan 40 tahun, sahabat-sahabat. Itu alasan pertama ya. Secara ilmiah sanad lebih kuat 25 sampai 28. Lalu secara fisiologi juga, secara logika ya, logika fisiologi bahwa lebih masuk akal Khadijah itu menikah di usia ini memang betul. Karena kalau menikah di usia 40 tahun, bayangkan Khadijah itu melahirkan 6 anak untuk Nabi Muhammad SAW. 6 anak dalam waktu 40 tahun sampai 65 tahun, 15 tahun itu. Dalam waktu pernikahan yang 25 tahun itu melahirkan 6 anak akan berat sekali, 2-3 tahun sekali di usia segitu. Tapi kalau menikahnya usia 25, 26-an itu sangat masuk akal secara fisiologis ya, sebagai penguat. Tapi alasan utamanya saya sebagai pribadi lebih percaya, lebih yakin alasan yang ini nih. Ulama-ulama lebih banyak jumlah ulama-ulama dan lebih berkualitas mereka. Mereka itu ulama berkualitas, sedangkan Al-Waqidi bagi ulama hadis Anda bisa cek. Al-Waqidi itu dalam standar ulama-ulama hadis termasuk ulama yang matruk, ditinggalkan, enggak diterima riwayatnya. Dianggap tidak berkualitas. Tapi dalam sirah nabawiyah kita menerimanya. Karena standarnya berbeda ya. Nah, lalu Abu Thalib melamar dan mulailah melaksanakan resepsi pernikahan. Resepsinya sederhana ya. Lalu dia mulai khutbah. Dia bilang sebagai khatib nikahnya, Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa ja'ala lana baladan haraman wa baitan mahjuban. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita bagian dari keturunan Ibrahim dan Ismail dan menjadikan kita tinggal di negeri tanah haram, di tanah yang suci, dan menjadikan kita sebagai para pemimpin bagi umat manusia. Wa ja'alana hukam 'alan nas. Setelah pembukaan itu memuji-muji tentang leluhur, Abu Thalib mengatakan satu statement yang mendeklarasikan tentang keagungan Muhammad ini.
di depan Khadijah yang agung, karena Khadijah ini diminati oleh banyak orang sehingga banyak laki-laki yang insecure. Tapi Abu Thalib perlu menjelaskan bahwa kita ini layak dapat Khadijah, seperti dapat hadiah besar. Kata Abu Thalib, "Tsumma inna Muhammad ibnu Abdullah ibni akhi." Sesungguhnya Muhammad anaknya Abdullah, anak saudaraku ini, mimman la yuzanu bihi fatan min Quraisyin. Kalaulah dia dibandingkan dengan pemuda manapun di suku Quraisy ini, nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Illa rojaha bihi birran wa fadlan wa karoman wa aqlan wa nabalan. Kalau dia dibandingkan dengan pemuda manapun, dia pasti akan menang. Soal kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akhlaknya, lalu juga akalnya, kebangsawanannya. Ini kalangan bangsawan. Nasabnya, nggak ada yang bisa menandingi Muhammad katanya. Wa in kana fil mali qillatun. Walaupun secara uang ya mungkin kita nggak terlalu kaya kayak kabilah-kabilah yang lain. Fa innamal malu dhillun zailun wa ariyatun mustarja'atun. Tapi kalau uang itu kan sementara dan akan hilang gitu, kata Abu Thalib. Nah, merasionalisasi kenapa ini tidak terlalu penting. Walahu fil Khadijah binti Khuwailid raghbah walaha fihi mithlu dzalik. Dan saya tahu di dalam hati Khadijah itu ada hasad yang mendalam terhadap Muhammad. Sama Muhammad juga punya hasad terhadap Khadijah. Wa ma ahbabtum minas sadaq fa huwa alayya. Apapun yang kalian minta soal mahar, insyaallah saya akan tanggung jawab katanya. Keluarga kami akan tanggung jawab. Maksudnya kebutuhan apapun dalam pernikahan, keluarga Nabi Muhammad yang akan menanggungnya. Jadi Nabi Muhammad SAW diwakili khatib nikahnya oleh Abu Thalib. Mulailah dilaksanakan proses pernikahan. Beliau Abu Thalib yang menjadi bukan wali ya, pihak yang melamar, menikahkan dan juga menjadi khatibnya. Wali Khadijah itu Amr bin Asad, pamannya Khadijah. Di sini saya perlu ngasih warning. Saya akan cerita sedikit tentang versi lain yang menikahkan Nabi Muhammad, menikahkan Khadijah. Ada versi lain yang menikahkan Khadijah itu bapaknya, Khuwailid. Khuwailid ini ceritanya ketika Nabi Muhammad, ini saya ceritakan ini kisah palsu ya, sahabat-sahabat. Saya bilang ini kisah palsu yang perlu Anda dengar dari penjelasan saya sehingga saya bisa mengklarifikasi dan membantah dibanding Anda mendengarkan dari orang lain dan Anda bingung sendiri nanti. Karena cerita ini tersebar dan ini dikutip terus oleh orientalis menjadi fitnah terhadap Nabi kita. Nggak tahu mereka gemar sekali begitu ada celah sedikit dipakai terus untuk menghina Nabi kita. Dan Anda perlu mendengar ini dari saya dibanding dari orang lain. Versi lainnya ya, bahwa ketika ingin menikah dengan Khadijah ada kekhawatiran nanti bapak kamu gak akan setuju dengan saya. Tenang, gini aja, dikasih khomer. Jadi Nabi Muhammad dikasih khomer, tolong kasih khomer ini ke bapak saya. Nanti ketika bapak saya mabuk, nanti kita menikah. Maka bapaknya ini Khuwailid ini dibuat mabuk oleh Nabi Muhammad. Ketika mabuk barulah mereka melaksanakan pernikahan. Karena kalau misalnya dia tidak mabuk, dia tidak mengizinkan putrinya Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad. Setelah sadar, akhirnya Khuwailid ini marah. Oh kenapa ini kok kalian menikah? Ya udah terjadi akarnya. Tapi itu udah gak bisa dibatalkan lagi karena dia menikahkan dalam keadaan mabuk. Ini versi yang tersebar di beberapa riwayat. Tapi ini palsu sahabat-sahabat. Hati-hati. Bahaya sekali. Karena ini menghina Nabi kita. Menghina kemuliaan Nabi kita. Menghina juga kemuliaan Khadijah. Di sini kan licik Khadijahnya. Ini semuanya bahaya. Yang lebih fatal adalah cerita ini kenapa palsu? Karena bapaknya Khadijah yang namanya Khuwailid ini sudah meninggal di masa perang Fijar. Ketika Nabi Muhammad usianya 15 tahun, 17 tahunan, bapaknya Khadijah sudah meninggal saat itu. Jadi mustahil ini ceritanya itu cerita dibuat-buat. Saya ceritakan ini biar Anda paham ya. Yang jelas yang menikahkan Khadijah itu pamannya, Amr bin Asad. Pernikahannya dihadiri saksi, wali, ada ijab kabul, ada mahar, sehingga ini sangat islami. Seperti pernikahan kita umat Islam. Resepsinya diadakan sederhana dan seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh keluarga Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ingin memberikan yang terbaik, izzah. Walaupun Khadijah punya duit, kalau mau ya Khadijah bayar menjadi pernikahan paling megah di seantero Makkah, kalau mau ya. Nah sekarang yang menarik nih, berapa mahar Nabi Muhammad untuk Khadijah? Maharnya nih, saya coba kalkulasi ya, berdasarkan data sejarah. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad itu memberikan 20 unta merah. Unta merah itu kategori unta terbaik.
Unta di Mekah itu sekarang kalau beli unta ya kisaran 30 paling murah, 40 juta, bahkan bisa 50 juta. Unta merah itu bisa lebih mahal lagi. Bisa 100 juta unta merah. Atau mungkin 70 juta. Sekarang kalau dikalkulasi, kita ambil angka rata-rata 50 juta. 20 unta merah kali 50 juta, 1 miliar rupiah mahar Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, versi yang lain, ada 12 uqiyah perak. Kalau 12 uqiyah perak ya 18 juta. Ini riwayat yang lain ya. Tapi yang lebih populer dan juga lebih banyak penjelasan dari ulama-ulama sirah yang 20 unta merah. Dan ini lebih sesuai dengan kapasitas finansial Nabi Muhammad yang sudah jadi bilioner. Kalau 18 juta ini ya boleh-boleh aja, ini mulia juga. Cuman kayaknya ini nggak sebanding dengan kekayaan Nabi Muhammad di masa mudanya. Maka kita lihat 20 unta merah 1 miliar. Ini mas kawin saja. Belum resepsi, tumpang, fotografi, prewedding, belum ini. Jadi pernikahan Nabi Muhammad, mas kawinnya saja sudah 1 miliar. Bagaimana dengan resepsinya? Taruhlah resepsi nggak kita hitung ya. Kita anggap 1 miliar aja kita bulatkan. Inilah pernikahan Nabi Muhammad dengan modal 1 miliar dari kocek Nabi Muhammad. Dan uang pernikahan itu biasanya 10% atau 20% dari cash, dari tabungan, dari uang yang dimiliki. Jadi kira-kira saya pernah mengalkulasi di episode sebelumnya bahwa harta Nabi ketika menikah itu ya antara 5 sampai 10 miliar. Karena kalau beliau menggunakan 1/10 dari hartanya berarti uang beliau aslinya 10 miliar. Kalau menggunakan 20%-nya, 1/5-nya berarti harta beliau 5 miliar ketika menikah. Anak muda sudah punya uang 5 sampai 10 miliar. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya nih. Ini untuk para laki-laki, wahai para ikhwan. Seorang laki-laki yang cintanya berintegritas. Cinta juga ada integritas, ada harga diri nih. Bukan sekedar cinta yang puitis, romansa tapi nggak punya modal ya. Seorang laki-laki yang cintanya berintegritas akan mengusahakan yang terbaik. Keywordnya adalah you try your best. Mengusahakan yang terbaik untuk perempuan yang akan dia nikahi. Bukan sebagai kewajiban. Nah, kalau kewajiban gak enak memang. Perempuannya minta maharnya nanti 500 juta ya. Nah itu gak enak kewajiban itu. Tapi perempuan yang solehah itu kata Rasulullah SAW, afdhalun nisa aisaruhunna mahara. Perempuan yang baik adalah perempuan yang maharnya itu paling ringan, paling mudah. Ya, seadanya aja, semampunya Kang Mas gitu, semampunya Akang, semampunya Abang. Ketika mampunya sedikit, udah saya yang penting menikah dengan Anda. Perempuan ngomong kayak gitu. Tapi laki-laki begitu tidak diwajibkan, dia punya integritas cintanya itu. Dia ingin memberikan yang terbaik sebagai wibawa pernikahan yang akan dikenang sepanjang zaman. Mas kawin itu akan dikenang loh. Berapa nikah dulu? Mas kawinnya? Ketika ditanya oleh anak-anak, ya seadanya gitu. Oh segitu ya, usaha untuk umi katanya, usaha untuk mamah gitu. Jadi asal-asalan, karena itu gak akan pernah dilupakan. Oh segitu effort sang suami bagi istrinya itu. Jadi ketika tidak diwajibkan, berusaha semaksimal mungkin ingin memberikan yang terbaik. Kalau yang terbaiknya 5 juta ya 5 juta. Kalau yang terbaiknya 1 juta ya 1 juta. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk memberikan puluhan juta, kasih yang terbaik semampu Anda. Keywordnya adalah berikan yang terbaik, jangan asal-asalan. Karena ini kan untuk istri dalam pernikahan. Nabi Muhammad 1 miliar mahalnya ya. Lalu setelah mereka menikah, mereka menjalani kehidupan cinta yang luar biasa. Cinta Muhammad dan Khadijah ini. Mereka tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil untuk ukuran orang-orang Mekah Quraisy. 20 meter kali berapa ini? 16 meter ya. Ini 320 meter. Ini 320 meter persegi rumah Nabi Muhammad. Denahnya ini dibuat berdasarkan bekas rumah mereka yang sudah dihancurkan oleh pemerintah Saudi Arabia, diratakan untuk menjadi area Masjidil Haram, diperluas. Ketika Masjidil Haram diperluas, maka area rumah Nabi Muhammad dan Khadijah ini perlu menjadi bagian dari masjid dan diratakan menjadi lantai biasa aja. Sayang sekali sih memang kalau andaikan ini tetap dijaga ya, dibentengi gitu, walaupun masuk ke area masjid kan kita punya kenang-kenangan rumah Nabi Muhammad yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril, bayangkan. Tempat turunnya wahyu juga di sini itu. Ini penting sekali sebetulnya. Tapi wallahu alam lah apa pertimbangan pemerintah Saudi Arabia.
Yang jelas mereka tinggal di sini nih. Ada tempat berdagang Khadijah. 20 meter kali 7 meter berdasarkan denah ini. 140 meter persegi ini untuk gudangnya Khadijah untuk barang-barang. Karena kan dagangnya ke Yaman, ke Syam. Logistik. Lalu ada ruang tamu, musola Nabi. Nomor 1 mihrab, tempat yang terdapat di ruang tamu, tempat zikirnya, atau kadang-kadang sholat sendiri di sini Qiyamul Lail. Nomor 5 pintu kamar Nabi Muhammad. Nomor 3 tempat lahir Fatimah nanti. Ini rumah Nabi Muhammad, rumah cinta Rasulullah dan Khadijah. Lalu bagaimana cinta Nabi Muhammad SAW? Ini diriwayatkan oleh Aisyah ya. Kata Aisyah, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi SAW illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi kecuali pada Khadijah. Padahal Aisyah itu ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Aisyah belum lahir. Belum lahir Aisyah itu. Aisyah lahirnya nanti ya. Kan selisih usianya jauh dengan Nabi Muhammad. Belum lahir dan Aisyah belum pernah ketemu Khadijah. Ketika Aisyah menikah, ada juga saingan yang lain, ada istri-istri Nabi yang lain. Tapi walaupun Aisyah cemburu juga ya memang. Tapi cemburunya lebih besar kepada Khadijah, padahal belum pernah ketemu. Lalu kata Aisyah, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi SAW illa ala Khadijah wa inni lam udrikha." Aku belum pernah ketemu padahal. Qalat wa kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syah fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi itu kalau setiap kali kita memasak kambing ya, lalu mengambil sebagian porsi, tolong kirim ke beberapa teman-temannya Khadijah, ke kerabatnya Khadijah. Saking ingin mengenang kebaikan Khadijah. Karena kalau misalnya kita udah cinta, kita senang ngobrolin orang yang kita cintai itu dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, mengenang kebaikan mereka. Jadi ketika nanti Khadijah sudah wafat, Nabi Muhammad tetap membangun silaturahim dengan keluarga-keluarga Khadijah yang lain. Qalat fa'aghdabtuhu yauman faqultu Khadijah. Faqala Rasulullah SAW, inni qad ruziktu hubbaha. Kemudian Aisyah suatu hari marah ya karena gitu terus Nabi Muhammadnya. Khadijah lagi katanya. Masa kok Khadijah lagi katanya? Kata Rasulullah, aku sudah diberikan rizki untuk mencintainya, kata Nabi. Lihat kalimatnya, ruziktu. Allah yang memberikan rizki ke dalam hati Nabi Muhammad untuk mencintai seorang perempuan Khadijah ini. Di momen yang lain nih, ini lebih menarik lagi nih. Ada momen ketika Aisyah itu lagi membandingkan dirinya dengan Khadijah. Ma aktsara ma tadhkuruha hamra'u syadqi. Sering sekali sih engkau menyebutkan tentang Khadijah yang punya pipi merah itu katanya. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Allah sudah menggantikan dia dengan perempuan yang lebih baik. Faqala, Nabi Muhammad ketika mendengar kayak gitu kesal ya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Aisyah itu sering komplain soal Khadijah dan sampai-sampai mengatakan ibaratnya kayak gini, saya ini lebih baik dari Khadijah. Dan Nabi Muhammad tidak terima. Kenapa? Karena memang gak kayak gitu faktanya. Lalu Rasulullah dengan tegas tapi tetap lembut menjelaskan, la wallah ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikan Khadijah dengan perempuan yang lebih baik, kata Nabi Muhammad. Qad amanat bi id kafaru bin nas. Dia sudah beriman pada saya ketika semua orang kafir. Wa saddaqatni id kadzabanin nas. Khadijah itu membenarkan saya ketika semua manusia mendustakan saya. Wa wasatni bimaliha id haramanin nas. Mendukung saya dengan hartanya ketika semua orang mengucilkan saya. Kemudian yang terakhir, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan Allah pun memberikan anak-anak melalui Khadijah ketika istri-istri yang lain enggak ada yang memberikan saya anak, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan Khadijah. Kata Aisyah, setelah itu saya menutup mulut, gak pernah mengkritisi Khadijah sekalipun setelah itu. Setelah ditegur oleh Nabi Muhammad. Karena tahu kalau komplain lagi soal Khadijah, pasti Nabi Muhammad lebih membela Khadijah. Aisyah tahu keutamaan Khadijah ya dibanding dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran penting, sahabat-sahabat, bagi seorang laki-laki ketika memilih calon istri. Seorang lelaki yang memilih perjuangan serius dan kehidupan yang berat, itu tidak bisa didampingi oleh gadis manja yang tidak matang secara psikologis. Jadi ketika Nabi Muhammad di usia 25 tahun, beliau hidupnya memang berat, serius itu.
Nggak bisa beliau menikah dengan perempuan yang ABG, yang masih remaja gitu, yang memang tidak siap dengan kompleksitas kehidupan. Kenapa? Karena garis manja yang tidak matang secara psikologis, ia akan menjadi faktor penghambat bukan penguat. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menakdirkan Nabi Muhammad ini bertemu dengan Khadijah yang memang kuat karakternya, sehingga dia menjadi tulang punggung psikologis, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, tetap stabil ketika Nabi Muhammad galau. Itulah Khadijah. Tapi istri-istri yang lain mungkin tidak sekuat Khadijah, walaupun semuanya mulia. Aisyah pun mulia. Aisyah ini cerdas sekali, tapi memang jauh tidak sematang Khadijah kepribadian dan juga psikologinya. Dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah ini, Allah memberikan rizki putra dan putri. Ada 6 orang ya jumlahnya. Yang pertama itu Qasim, lalu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan yang bungsu adalah Abdullah. Lalu mereka juga punya anak ya, sebagian ada yang punya anak. Zainab nikah dengan Abul As bin Ar-Rabi', Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Utsman, Fatimah menikah dengan Ali, Abdullah dan Qasim itu meninggal di masa muda. Abdullah dan Qasim itu bahkan tidak sempat hidup sampai dewasa karena meninggalnya di masa muda sekali ya. Anak pertama Nabi namanya Qasim, makanya Rasulullah itu disebut dengan julukan Abul Qasim. Nama pertama, kayak Abu Thalib itu. Nama aslinya bukan Abu Thalib, tapi anak pertamanya Thalib, makanya disebut Abu Thalib. Nabi Muhammad pun sering dipanggil Abul Qasim ketika Qasim masih ada. Bahkan setelah Qasim meninggal pun. Meninggalnya di usia 6-8 tahun. Kata para periwayat, beliau meninggal ketika di usia sudah layak untuk menaiki kuda sendirian. Di usia 6-8 tahun anak sudah bisa naik kuda. Nah, di usia inilah beliau meninggal. Termasuk sang bungsu. Abdullah adalah anak bungsu Nabi Muhammad SAW yang nomor 6. Beliau digelari Thayyib dan Thahir. Ada yang mengatakan dalam beberapa buku sirah bahwa ada anak laki-laki yang lain namanya Thayyib dan Thahir. Sebetulnya bukan. Thayyib dan Thahir itu adalah julukannya Abdullah. Thayyib itu artinya baik, Thahir itu adalah suci. Ini adalah nama gelarnya Abdullah, sang bayi. Makanya ini bukan 3 orang tapi orang yang sama. Dan Abdullah ini bahkan meninggalnya itu saat bayi atau balita. Ada yang mengatakan di bawah 2 tahun. Lagi lucu-lucunya ya, lagi cinta-cintanya. Dan ini kehidupan Nabi Muhammad ya. Berat sekali ditinggalkan oleh anak-anak tercintanya. Sampai ketika Abdullah itu meninggal, orang-orang kafir ya, Abdullah itu meninggalnya di masa kenabian. Abu Jahal sampai bahagia. Lihat khotbah orang Muhammad katanya, khotbah orang Muhammad. Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Saat itulah Allah menurunkan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina kamu Muhammad, mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad. Jadi hilangnya sang anak dari pangkuan bukan berarti Allah tidak sayang. Justru disitulah ada hikmah yang sangat besar. Karena kalau Abdullah hidup sampai dewasa, sahabat-sahabat, berat sekali. Kenapa? Karena bayangkan, Nabi Muhammad itu hanya ada putri-putrinya ya. Putri-putrinya punya anak. Nah, anak dari Fatimah itu ada Hasan dan Husain, 2 cucu Nabi. Bayangkan ini. Keturunan Nabi Muhammad yang laki-laki, Hasan Husain, yang notabene nasab itu ke bapaknya ya, ke Ali. Hasan dan Husain bin Ali. Dalam masyarakat Arab nasabnya ke bapak. Tapi walaupun nasabnya ke Ali, karena ibunya itu Fatimah binti Nabi Muhammad, maka orang-orang itu begitu mengkultuskan Hasan dan Husain, mengkultuskan keturunan-keturunannya, bahkan sampai menjadi ya sekte yang menyimpang lah. Sampai seperti itu orang itu mengkultuskan. Kebayang nggak kalau Abdullah hidup sampai dewasa menjadi seorang mujahid, menjadi sahabat yang mulia, wah pasti dikultuskan. Bahaya sekali. Jadi hikmahnya adalah ya Allah tidak mengizinkan putra-putra Nabi Muhammad hidup sampai dewasa. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan, ingin memberikan satu perasaan bahwa Nabi Muhammad juga punya anak laki-laki. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki, kebayang dong, fitnah terhadap Nabi Muhammad besar sekali. Walaupun ini tidak ilmiah ya fitnahnya. Misalnya gini, kalau anaknya perempuan semua berarti tidak jantan, nggak punya anak laki-laki. Ini nggak ilmiah jelas. Cuman kalau Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki, lebih parah lagi fitnahnya. Fitnah yang sudah tidak ilmiah itu akan makin banyak lagi.
Nabi Muhammad tidak jantan, tidak punya anak laki-laki. Itulah persepsi masyarakat Quraisy dan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Makanya Allah ingin menutup semua celah-celah itu nih. Kalau kalian mikir kayak gitu nggak bisa. Nabi Muhammad punya anak laki-laki, cuman dia meninggal di masa kecil. Ini kisah Abdullah dan Qasim ya. Lalu putri berikutnya ada Zainab. Zainab lahir di Mekah. Ini anak perempuan tertua Nabi Muhammad ya. Menikah dengan Abul As. Ini seorang kafir yang jahat. Memiliki punya anak Ali, Umamah, Yahya dan Muhammad. Umamah ini nanti menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat ya. Kandungan Zainab keguguran ketika hijrah. Ketika Rasulullah hijrah, Zainab itu nggak ikut hijrah karena suaminya kafir. Ketika beliau ingin hijrah, suaminya ditangkap dalam perang Badar, dibebaskan dengan syarat membebaskan Zainab. Tapi ketika perjalanan dicegat oleh orang-orang yang jahat sehingga jatuh dari unta, sedang hamil itu keguguran dan setelah itu meninggal Zainab itu. Putri yang lainnya Ruqayyah ya, lahir di Mekah beberapa tahun sebelum Bi'tsah. Menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, anaknya Abi Lahab. Lalu bercerai. Setelah itu dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan. Memiliki anak bernama Abdullah. Ikut hijrah juga dengan suaminya. Dan ketika perang Badar, sebelum perang itu sakit dan setelah perang Badar, beliau wafat di tahun kedua Hijriah. Semakin berat sebuah misi perjuangan, semakin kuat teladan pemimpin yang perlu ditunjukkan. Ini berat sekali. Kalau nanti kita bahas tentang perang Badar, bagaimana Nabi Muhammad harus memimpin perang dalam kondisi tahu bahwa putrinya itu sedang sakit keras dan diambang kematian. Itu nggak mudah. Konsentrasi di tengah keluarga yang lagi sakit keras. Kalau kita udah dibubar tuh perang Badarnya nggak jadi, mending mengurus anak. Kalau orang yang tidak kuat mental seperti itu. Ada anak yang lain, Ummu Kulsum, lahir di Mekah sebelum Bi'tsah juga, menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Lalu dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan pada tahun 3 Hijriah. Setelah meninggalnya Ruqayyah itu, Rasulullah menikahkannya dengan Ummu Kulsum setahun setelah Ruqayyah wafat. Sama dengan Utsman bin Affan juga ya, tidak memiliki anak, meninggal di tahun 9 Hijriah. Putri yang lain adalah Fatimah. Lahir di Mekah 2 tahun sebelum Bi'tsah. Jadi Nabi Muhammad usianya 38 tahun saat itu. Satu dari perempuan terbaik ahli surga. Tadi kan ada Khadijah, ada Fatimah, ada Asyah dan juga ada Maryam. Pernah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar, ditolak oleh Nabi. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh Nabi untuk menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Ali tahun 4 Hijriah di usia 19 tahun, punya 7 anak. Selain Hasan dan Husain ada anak-anak yang lainnya. Wafat 5-6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Insya Allah nanti saya akan membahas dengan detail profil keluarga Nabi di sesi-sesi berikutnya ya. Bukan di sesi sekarang. Sekarang hanya ringkasannya saja. Bagaimana sih kita memandang pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah ini? Rumah tangga Nabi Muhammad dengan Khadijah itu seumur hidup mereka selama 25 tahun pernikahan tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, sepanjang itu. Dan Nabi tidak poligami. Hanya didampingi oleh Khadijah selama 25 tahun itu, setia dengan Khadijah. Kenapa? Semua yang dibutuhkan dari sebuah rumah tangga, dari seorang istri, seluruhnya ada dalam Khadijah. Khadijah usianya hanya terpaut 2-3 tahun dari Nabi Muhammad kan. Hampir sebaya walaupun lebih tua sedikit. Hampir sebaya, masih muda ketika menikah. Lalu juga cantik Khadijah itu, terhormat, bangsawan, akhlaknya baik, kepribadiannya menyenangkan, kuat, senyum terus Khadijah itu. Apa yang kurang? Membuat Nabi Muhammad itu tidak tega untuk menikah dengan siapapun ketika menikah dengan Khadijah. Kehidupan Nabi Muhammad dengan Khadijah pun dipenuhi dengan asmara, perjuangan bisnis, perjuangan sosial, dan perjuangan agama. Jadi kisah perjuangan di Mekah selama 10 tahun pertama itu didampingi oleh Khadijah, semuanya kisah berat. Tapi sebelum itu, ini ada kisah 2 orang pengusaha yang mengembangkan bisnis. Cuman gak banyak ceritanya. Kisah Nabi Muhammad dengan Khadijah dari usia 25 sampai 40 tahun, bagaimana mengembangkan usaha, mencari prospek-prospek baru. Pasti kan ini menarik sekali, cuma gak ada data sejarahnya, sangat minim. Semua anak Nabi Muhammad itu berasal dari Khadijah, kecuali nanti yang terakhir Ibrahim berasal dari Maryah Qibtiyah, yang nanti suatu hari akan saya bahas. Ini membuat Khadijah semakin spesial. Kenapa? Karena istri-istri Nabi yang lain, Aisyah, lalu juga Saudah, semuanya tidak memberikan Nabi Muhammad
anak keturunan. Hanya Khadijah binti Khuwailid dan Maria Qibtiyah. 5 dari 6 putra-putri Nabi meninggal di masa hidup sang Nabi. Dan ini berat sekali. Berat sekali sahabat-sahabat. Dari mulai Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Semuanya meninggal, dan juga Abdullah yang bungsu. Semuanya meninggal ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tahu gak apa yang paling berat bagi seorang ayah, bagi seorang ibu? Kehilangan anak-anak. Apa yang paling berat bagi anak-anak? Kehilangan orang tua. Nabi Muhammad itu udah yatim di masa kecil. 3 kali yatim, ya, ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, ditinggalkan kakek. Ketika sudah menjadi ayah pun ditinggalkan oleh 5 anak. Ini gak mudah sahabat-sahabat. Ditinggalkan oleh anak-anak ini. Dan yang lebih berat lagi, Fatimah pun memang tidak berusia panjang. Beliau meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah itu sakratul maut, Fatimah nangis terseduh-seduh. Lalu disuruh mendekat oleh Nabi Muhammad, dibisiki kalimat. Setelah dibisiki itu dia senyum, Fatimah itu. Senyum Fatimah. Lalu setelah itu Rasulullah meninggal, dan beberapa waktu setelahnya barulah ada yang berani nanya. Aisyah nanya, saya ingin nanya, kamu waktu itu nangis setelah dibisikin Nabi, kenapa senyum? Kata Fatimah, ya saya dikasih tahu oleh Nabi bahwa sekarang adalah ajal Nabi Muhammad yang sudah semakin dekat. Saya nangis. Tapi beliau kasih tahu bahwa di antara seluruh keluarga Nabi, yang pertama akan menyusul Nabi Muhammad adalah Fatimah, katanya. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad meninggal, beliau pun meninggal. Sedih mungkin ya. Keingat terus ayahnya sakit, meninggal 6 bulan setelahnya. Tapi bagi Fatimah, menyusul Nabi Muhammad dalam kewafatan itu kebahagiaan bagi Fatimah itu. Dan ini adalah masa yang berat ya. Bagi seorang ayah, bagi seorang orang tua, berpisah dengan anak adalah salah satu ujian berat hidup di dunia. Dan ini adalah ujian bagi siapapun, bagi Anda semua yang kehilangan anak, berpisah dengan anak meninggal atau anak jauh. Ini pasti berat, sahabat-sahabat. Siapapun yang mengalami ini pasti berat. Jauh dari anak, apalagi sampai anak meninggal, ini adalah ujian kehidupan. Tapi sahabat-sahabat, ujian kehidupan inilah yang menjadi sumber kematangan kepribadian manusia-manusia agung. Orang-orang hebat, matang, kuat ketika mereka diberikan ujian yang berat dalam kehidupan. Ketika seseorang pernah mengalami meninggalnya anak satu aja, bahkan orang bisa sampai stres, ke psikolog, depresi. Nabi Muhammad kehilangan 5 anak dalam hidupnya. Dari 6 anak itu 5 anak dalam hidupnya dikubur oleh tangan Nabi Muhammad sendiri, dibacakan doa, dikafani oleh Nabi Muhammad sendiri. Itu tidak mudah, tapi itulah yang membuat Nabi Muhammad kuat karakternya, kuat kepribadiannya, dan menjadikan beliau sensitif dalam hidup sahabat-sahabat. Itulah kisah Nabi Agung kita, Rasulullah SAW, yang memiliki banyak ujian, jauh lebih berat dibanding ujian-ujian kita sahabat-sahabat. Dengan ini insya Allah kita akan akhiri episode ini, karena kita akan siap-siap masuk ke episode berikutnya, di mana sekarang Nabi Muhammad setelah pernikahan itu, karirnya, capaian-capaian sosialnya, prestasinya semakin besar, semakin jauh, semakin melesat. Bahkan beliau sekarang bertumbuh lagi, bukan hanya jadi pengusaha, tapi sebagai tokoh masyarakat. Bakal digelari Al-Amin. Beliau akan menjadi seorang pemimpin besar. Beliau mengamati seluruh kemaksiatan yang ada, kerusakan, dan beliau berusaha mencarikan solusi-solusi, membuat sebuah proposal perubahan bagi masyarakat yang jahiliyah ini. Tapi sang Nabi nggak tahu. Tapi sang Nabi tidak punya solusinya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana keresahan-keresahan Nabi itu? Bagaimana Nabi Muhammad bertumbuh menjadi tokoh besar, di saat yang sama resah dan ingin mengubah masyarakat yang jahiliyah itu. Inilah yang insya Allah akan kita bedah, kita dalami di episode berikutnya, tentang keresahan Nabi Muhammad di momen-momen kemapanan hidupnya. Insya Allah akan kita lanjutkan di serial berikutnya dalam kajian kita di Untold Sirah Nabawiyah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas atensi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على